The Wedding, bab 17, penulis Neng Neng. Masa lalu. Bapak-bapak, tolong jangan main hakim sendiri. Sungguh, kami tidak melakukan hal apapun seperti yang kalian kira. Fauzan mencoba menjelaskan. Sesekali matanya melirik pada Renata yang masih memasang wajah datar. Buktinya, kami melihat mobil kalian bergoyang. Dan kami juga melihat jika kalian sedang berpelukan. Kurang bukti apa lagi? Seorang pria dengan pentungan di tangannya maju ke depan, membuat Fauzan mundur selangkah. Sementara Renata yang kini sudah berdiri di sampingnya tetap berdiri tegak, seolah wajahnya tidak ada rasa takut. Pak, mobil bergoyang karena tangan saya terjepit ketika saya mencari berkas penting di bawah kolong kursi, Pak. Saya memeluk Ibu Renata juga karena saya takut pecahan kaca mobil menimpa tubuhnya. Saya hanya melindungi atasan saya, Pak. Fauzan masih tetap membela diri, menjelaskan apa yang terjadi. Halah, alasan. Orang kota ini memang terlalu banyak alibi untuk membenarkan kelakuannya. Kampung kita bisa dikutuk karena terkena sial jika orang-orang mesum seperti kalian terus dimaafkan. Ada baiknya saya tidak mengizinkan pembangunan ini di daerah saya. Renata mendongak, menatap pada pemilik suara. Seketika bibirnya tersungging mengerti. Dia kepala dusun, orang yang paling mempersulit pembangunan perumahan Mandala Jati garapannya. Pak, kami orang bertanggung jawab. Tidak mungkin kami melakukan hal yang tidak-tidak. Fauzan berteriak frustasi. Buktikan tanggung jawabmu kalau begitu. Pria bersarung itu maju dengan wajah terangkat pertanda menantang Fauzan. Apalagi yang harus saya lakukan? Fauzan kebingungan. Tanggung jawab macam apa yang harus dia tanggung untuk fitnah yang dikatakan warga? Nikahi gadis ini. Dengan begitu, semua urusan selesai. Kami juga akan mempertimbangkan kelancaran pembangunan kalian di kampung kami. Si kepala dusun tersenyum remeh. Jika tidak mau, maka nyahlah dari tempat leluhur kami. Ucapnya menambahkan, kali ini dengan seringaian yang samar terlihat. Fauzan membelalakan matanya lebar. Pria itu merasa tidak percaya. Bagaimana mungkin? Lirihnya habis kata. Aku tahu, kalian rupanya hanya orang-orang tak bermoral. Maka kalian silahkan angkat kaki dari tempat kami. Kami juga akan menghancurkan pembangunan kalian yang baru saja beberapa persen terjadi. Ucapnya lagi dengan jumawa. Tidak bisa, Pak. Ini fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fauzan dengan frustasi mengusap wajahnya kasar. Lalu Fauzan menatap Renata yang sedari tadi hanya memasang wajahnya datar. Bu, bagaimana ini? Fauzan dengan lelah bertanya pada Renata, namun tidak ada jawaban. Renata hanya mengernyitkan keningnya tajam. Sorot matanya terlihat putus asa, penuh dengan getar ketakutan. Sepertinya Renata ingin mengatakan sesuatu, namun urung ia ucapkan. Fauzan tidak mengerti jalan pikiran sang bos. Perempuan, kalau diam itu tandanya mau. Sudah, untuk menghindari malapetaka, kalian akan kami nikahkan. Ayo, telepon walinya sekarang juga. Bapak dengan kepala pelontos kini maju, memegangi lengan Fauzan dengan penuh tenaga, seolah takut jika pria itu pasti akan pergi. Memang tidak ada pengampunan lagi. Orang-orang tidak bermoral seperti kalian ini. Si kepala dusun berkata sinis. Bu, ibu jangan hanya diam saja, Bu. Saya tidak mau ini terjadi. Fauzan memberontak kesal, namun Renata masih terdiam. Terlihat tubuhnya sedikit terhuyung kalau beberapa warga mengiringnya menuju sebuah masjid yang tidak jauh dari mereka berhenti tadi. Beberapa waktu berlalu, hingga akhirnya ayah dari Renata datang. Beliau baru tiba di waktu dini hari dengan napas terengah. Fauzan sudah kehabisan suara karena penjelasannya tidak didengar. Sementara Renata tetap membuka matanya dengan pandangan datar juga kosong dalam bersamaan. Gadis itu seperti mayat hidup, dan Fauzan baru melihatnya sekarang. Renata terlihat rapuh dan putus asa, padahal ia belum melakukan pembelaan apapun. Tidak seperti Fauzan yang sedari tadi berteriak, bahkan pita suaranya nyaris putus. Beberapa warga mendekati ayah dari Renata. Mereka menjelaskan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka duga. Sang ayah menghela napas berat, lalu menatap kedua manusia di hadapannya bergantian. Rupanya ayah dari Renata itu seperti enggan bertanya pada putrinya, hanya memberikan tatapan menilai pada Fauzan. Pak, saya bersumpah,
Saya tidak melakukan apapun. Fauzan kembali menjelaskan tanpa lelah. Nikahkan saja mereka. Fauzan syok berat. Bagaimana mungkin? Kini ayah dari sang bos juga malah mendukung warga. Apa ayah dari Renata tidak akan menyesal menikahkan putrinya yang nyaris sempurna itu pada pria seperti Fauzan, pemuda yang hidupnya hanya pas-pasan? Tapi Pak, Fauzan bersiap kembali menyangkal, namun pria paruh baya itu segera menginterupsi. Saya percaya apa yang dikatakan oleh warga, dan saya siap jika harus menikahkan putri saya sekarang juga. Semua mata melotot mendengar kesiapan dari ayah Renata. Tapi, bukankah pria ini bukan pasangan yang ideal untuk putri Anda yang nyaris sempurna? Si kepala dusun kini mulai melemah, ucapannya terdengar ragu. Bukankah sedari tadi Anda yang paling menggembu mengatakan jika mereka adalah pasangan mesum? Lantas, kenapa sekarang sikap Anda berubah? Ayah menatap warga dengan penuh intimidasi. Pak, bisa kita bicara sebentar? Sepertinya ada yang salah. Fauzan menginterupsi, lalu menyeret lengan sang calon mertua keluar masjid. Kenapa Bapak percaya pada mereka? Mereka sepertinya menjebak kami, Pak. Mereka bohong. Saya mana berani melakukan hal tersebut pada Ibu Renata, Pak. Bu Renata bos saya. Lagi pula, Bu Renata orangnya galak dan judes. Mana bisa saya berbuat macam-macam padanya? Fauzan menggeleng semangat, kembali menjelaskan dengan harap kali ini bisa didengar. Meski kata-katanya sungguh sudah agak sedikit keterlaluan, menjelekkan seorang gadis di depan ayahnya. Tidakkah itu bahaya? Aku tahu, kalian tidak mungkin melakukan hal yang buruk. Aku percaya pada putriku, Renata. Pria itu berucap santai, tanpa beban. Terlihat tenang meski putrinya sudah dihina. Fauzan dibuat melotot lagi. Pria itu nyaris pingsan mendengar ucapan ayah dari Renata. Jika Bapak percaya pada kami, lantas kenapa Bapak mau menikahkan kami? Fauzan makin frustasi. Karena aku percaya, kau adalah pria yang pantas untuk putriku. Kau bisa menjaganya dengan baik. Aku sudah mendapatkan laporan tentang siapa dirimu dan bagaimana kamu selama ini. Bapak memata-matai saya. Fauzan terlihat tidak terima. Kau bisa mencintai putriku dengan baik, bukan? Meski wajahnya datar, galak dan jutek begitu, percayalah, sejujurnya dialah yang paling rapuh. Pria itu menunduk menatap tanah dengan helaan napas yang terdengar memilukan. Tapi Pak, harusnya kau bisa membimbing putriku sebagai imamnya. Aku titipkan putriku padamu. Aku percaya padamu. Anggap saja, ini permintaan dari seorang ayah perempuan yang akan kau nikahi. Sekali lagi, Fauzan hanya bisa menganga lebar, mengerjapkan matanya berulang kali, meyakini jika kini dirinya tidak berada di dunia mimpi. Mencintai Renata. Renata adalah sosok sempurna. Fauzan yakin jika sosok Renata banyak digilai pria mapan di luaran sana. Lantas, kenapa sang ayah malah menitipkan putrinya pada sosok Fauzan yang sederhana? Tapi Pak, saya bukan orang kaya. Saya tidak sepadan dengan putri Bapak. Tentu saja, sebagai seorang pria, Fauzan juga diam-diam menaruh rasa pada Renata, seorang gadis cantik yang masih berusia muda, namun sudah bisa mencapai posisi penting di perusahaan. Selain itu, Renata juga gadis yang sangat cantik, terlepas dari bagaimana sikapnya. Nak Fauzan, saya menerima kamu apa adanya, bukan karena materi semata. Saya yakin kamu orang baik. Fauzan kembali melongo dengan jawaban sang calon mertua. Sudah, ayo kita lanjutkan acara akadnya. Sebelum warga semakin murka, aku tidak ingin wajah calon menantuku yang tampan ini harus berakhir babak belur. Pria itu tersenyum sederhana, sementara Fauzan hanya bisa bergidik ngilu, membayangkan dirinya menjadi korban bulan-bulanan warga. Saya siap menjadi wali nikah putri saya, bapak-bapak. Calon mantu saya juga siap mengucap ijab. Putri saya juga sepertinya sudah siap. Setelah masuk kembali ke dalam masjid, ayah menatap wajah putrinya yang terlihat mengernyit tanpa kata. Gadis itu hanya terdiam tak bersuara. Baiklah, bagaimana semuanya? Siap? Siap. Ayah mengangguk kala Pak Ustadz bertanya. Fauzan hanya mengangguk lemah penuh terpaksa. Siap. Fauzan membelalkan matanya kala mendengarkan ucapan Renata yang terdengar lantang, meski sedikit lemah dan penuh getaran.